Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Saya Anissa Dian Pramesti, NIM 2018-33055. Perkenalkan, nama saya Nila Dwi Ardianti, NIM 2018-33057. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen sarana dan prasarana. Menurut Ruqayyah, manajemen sarana prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain, sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Sedangkan menurut Asmani, manajemen sarana dan prasarana adalah manajemen sarana sekolah dan sarana bagi pembelajaran yang meliputi ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar bagi guru, siswa, serta penataan ruang-ruang yang dimiliki. Selanjutnya adalah tujuan manajemen sarana prasarana. 1. Melalui manajemen perlengkapan pendidikan, diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. 2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah secara tepat dan efisien. 3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Prinsip pencapaian tujuan adalah pada dasarnya, manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat pada setiap seorang personil sekolah akan menggunakannya. Kedua, prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisiensi, berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maka perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga adalah prinsip administratif. Dengan prinsip administratif, berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena besar, sarana dan prasarananya sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Bila mana hal itu terjadi, maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Prinsip kekohesifan. Dengan prinsip kekohesifan berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara satu yang lainnya harus selalu bekerja sama dengan baik. Proses manajemen sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah hendaknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan program sekolah, mengganti barang-barang yang hilang, rusak, dan
dihapuskan atau sebab-sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengadaan tersebut diharapkan dapat menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun ajaran baru. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ditinjau dari sifat maupun waktunya. Ditinjau dari sifat, ada 4 macam pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Keempat macam pemeliharaan tersebut antara lain pemeliharaan perlengkapan bersifat pengecekan, pemeliharaan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan, dan pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat. Ditinjau dari waktu pemeliharaannya, ada 2 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Pemeliharaan sehari-hari, seperti menyapu, mengepel, membersihkan pintu. Pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Secara definitif, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga, bisa juga milik negara, dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu aktivitas pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Pendistribusian sarana dan prasarana sekolah. Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan memindah barang dari tanggung jawab menyimpan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam prosesnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketepatan barang-barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya, ketepatan sarana penyampaian, dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan.